Saya hanya pakai satu ayat hari ini. Ini bicara tentang kesabaran. Jadi seberapa sabar kita sebenarnya. Sabar itu sebagian dari iman. Sebagian toh. Sebagiannya lagi tidak sabar. Jadi sebenarnya tidak apa-apa ya kalau tidak sabar. Oh ya katanya juga sebagian kok. Masuk ya penuh. Kalau penuh tuh Tuhan Yesus pernah marah tidak? Pernah ya. Tetapi marahnya harus beralasan. Ya sebagian yang disebut itu adalah ada alasannya. Jadi boleh marah asal ada alasannya, alasan yang benar. Kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, apa kata firman Allah? Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah yang pertama ini tadi, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Pertanyaan saya, kapan Tuhan datang? Tidak tahu, berarti sabarnya sampai? Ya sampai tidak tahu, ya sabar terus. Ya toh, harus sabar terus. Nah kalau bicara sabar, kita harus memahami dulu sabar ini seperti apa. Saya kasih contoh, papa saya sama mama saya itu sabar sekali. Jadi selama, saya memang tidak pernah bareng orang tua saya, tapi setiap kali liburan, saya selalu menghabiskan waktu dengan mereka. Papa saya itu kalau marah, dia pergi nanti dari rumah. Setelah marahnya hilang, dia pulang bawa pisang goreng, bawa ini, sudah selesai marahnya. Tapi kalau marahnya lama, dia bisa pergi lama, nanti pulangnya agak malam, tapi selalu bawa makanan. Nah, kalau mama saya marah, diam aja nggak ngomong-ngomong. Jadi papa mama saya itu tidak pernah keluar kata-kata yang membentak ataupun yang menyakiti hati. Nah, bagi saya itu kesabaran. Dan ada beberapa orang sabarnya juga sangat tipis ya, setipis mungkin kalau ATM masih ada isinya Pak, tapi ini setipis apa? Setipis tisu gitu ya. Sedikit-sedikit marah. Nah, kita lihat tadi di firman Tuhan, kesabaran. Kesabaran yang tahan itu di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa asli saya tidak kasih PPT ya. Harusnya kenapa kita belajar bahasa aslinya supaya tahu makna dari firman Allah ini tidak hanya sekedar sabar. Jadi bahasa aslinya itu pakai makrotumia. Makrotumia itu dalam bahasa Yunani ya. Yakobus menggunakan kata ini jadi makroti mesate yang berasal dari akar makrotumia. Ini gabungan kata dari panjang, itu namanya kan makros. Makanya kalau makro besar, mikro kecil. Makros itu panjang dan tumos, amarah, emosi, dendam, atau nafas. Nah kalau ngambil nafas panjang, makanya kalau orang mau marah, kenapa elus dada terus tarik nafas panjang? Ayo. Karena itu sebenarnya kita berusaha menenangkan hati yang sedang marah. Coba ada nggak orang mau marah tuh umpet gitu. Nah kenapa tarik nafas? Karena itu artinya kita mencoba menahan amarah. Yakobus tidak sembarang menggunakan kata dalam hal ini. Jadi makna harafiahnya adalah panjang sabar atau bernafas panjang. Makanya kalau marah tarik nafas dulu sambil berdoa. Tarik nafas sambil berdoa. Karena sebenarnya makna dari kata ini menunjukkan bahwa Tuhan mau kita menahan diri untuk marah, menahan diri untuk tidak kecewa. Bukan hanya marah loh ya, kita bisa kecewa dengan banyak hal. Terkadang gini, kita melihat orang ini melakukan tidak sesuai yang kita mau. Kita kecewa tidak? Pasti kecewa. Banyak yang kecewa itu jemaat kepada hamba Tuhannya, hamba Tuhan kepada jemaatnya, atau sama saudaranya, atau siapapun itu. Tetapi kalau bicara kesabaran, ini yaitu kita harus bisa menentukan batas kita sampai di mana. Kita harus tahu kenapa. Gini, yang bisa membuat Pak Mul marah cepat apa? Yang bisa membuat Bu Atin cepat marah apa? Nah, ketika Bu Atin misalnya tahu yang bisa membuat Pak Mul marah cepat, karena itu sudah tahu berarti Bu Atin bisa menahan diri untuk tidak, misalnya di dalam hubungan gitu ya. Jadi kalau dijawab dia tambah marah. Saya dulu punya anak mentoring suami istri. Jadi istrinya bilang gini, suaminya bilang gini, suaminya sabar, istrinya itu banyak ngomong, dia bilang gini, kamu marah tak? Enggak marah. Coba tinggi suaranya. Loh,
Kamu marah pada? Enggak marah. Coba. Dengan intonasi seperti itu saja dia marah. Nah, berarti di sini harus diberitahu kepada suami, nggak usah tanya. Sudah tahu dia marah, nggak usah tanya. Betul tidak Pak ya? Memang terkadang wanita ini tidak bisa ditebak. Betul Pak No? Entah marah, entah bagaimana kita tidak tahu Pak ya wanita-wanita itu. Saya tidak tahu kenapa saya bilang seperti itu. Karena memang terkadang untuk mengekspresikan amarah itu buat wanita terkadang nunggu waktu. Ada yang ada yang nunggu waktu, ada juga yang mukanya tiba-tiba berubah ya, yang jadi princess jadi nenek sihir misalnya seperti itu. Nah, ada satu teman saya dulu waktu saya lihat handphonenya di bunyi, teman ini ada telepon masuk, tulisannya nenek sihir. Saya pikir mertuanya, mertuamu ya kamu kasih nenek sihir. Udah, terus dah istriku, loh kok kasih nama nenek sihir? Loh kalau istrimu tahu nama begitu, oh dia nggak tahu. Jadi dia kasih nama istri nenek sihir. Kenapa kamu kasih nama begitu? Aduh, dia sudah berhenti ngomong ada saja. Ya, itu sudah nasibmu menikah dengan dia ya. Nah, makna dari makrotumia tadi adalah panjang sabar. Tuhan Yesus ini sabar. Tapi ada satu cerita di mana Tuhan Yesus marah ketika Bait Allah dijadikan sarang penyamun karena orang jualan di sana. Ada nggak pernah Yesus marah lagi selain itu? Ada ya, yang membentak, yang memarahi Simon Petrus. Yesus ngomong apa? Ular. Nah, itu kenapa? Karena Yesus ingin menunjukkan sebuah ketegasan, bukan amarah yang menyakiti. Jadi gini, kalau di sini dalam mengembalakan, terkadang nggak usah jauh-jauh lah di PBS, itu harus ditegur kalau memang ditegur. Tidak bicara usia ini, tapi bicara ketika kita menegur sesuatu itu benar. Orangnya nggak boleh tersinggung, kenapa? Tapi orangnya harus melihat, oh salahku di mana. Itu namanya coba merenungkan apa yang kita perbuat. Jadi kalau terkadang kita ditegur melalui firman, melalui khotbah, melalui orang lain, jangan tersinggung. Karena itu cara Tuhan sebenarnya membentuk kita, mendewasakan kita. Banyak orang tidak mau ditegur. Saya dulu paling tidak mau ditegur kalau saya, misalnya gini, jadi kakak saya itu paling tidak senang saya manjat pohon. Nah kalau dia sudah ngomong, kamu tadi manjat pohon, saya itu marah. Marahnya saya itu jadi, saya masih ingat kakak mamanya Devi, saya selalu kaki saya gosok ke lumpur, saya capkan di roknya, tuk gitu. Dan saya senang ketika kaki saya ngecap di roknya. Nah, bagi saya itu saya marah. Apa urusannya saya manjat pohon gitu? Nah, padahal kakak saya cuma takut saya ini jatuh. Dia takut kalau saya ada apa-apa dan setiap hari dia harus menjahit rok saya yang robek. Dia tidak pernah kasih saya celana. Karena dia bilang semakin dikasih celana kelakuan saya semakin aneh-aneh. Ya udah manjat pohon kemana gitu. Jadi saya itu kan agak sulit ya manjat pohon kalau dikasih baju kayak princess. Nah dia menjahitkan saya baju seperti itu supaya saya susah manjat pohon. Dan memang dasar saya nakal, saya angkat rok, saya tetap manjat pohon. Karena dulu itu kalau jambu sebelum berbuah kan ada bijinya itu ya Pak. Nah bijinya itu bisa diambil dikasih di dalam bambu yang ditembak-tembakan itu loh. Di sini ada ya, tok. Nah itu saya kumpul-kumpulin. Nah biasanya di pucuk paling atas harus manjat pohon. Dan saya harus mengumpulkan banyak karena kadang-kadang bermain dengan teman, dia punya bunga jambu lebih banyak dari saya. Jadi kalau kami mainan tembak-tembakan, saya mana saya tembak-tembakan. Kakak saya nanti pulang, ada merah di sini. Kenapa lagi mukamu? Marah-marah lagi. Saya marah, saya tidak mau ditegur karena pikir saya ini hidup saya, kenapa atur-atur? Nah tetapi kan pemikiran orang yang menegur kita dengan kita kadang berbeda. Kakak saya takut mata saya kena tembak. Apalagi kalau sudah yang pakai karet dulu itu ada pakai batu gitu, detok gitu. Nah itu bisa di sini luka sana, beset sana. Jadi saya kadang-kadang kalau kakak saya pulang kerja itu, saya kena marah terus. Tapi saya tidak mau ditegur. Karena pikir saya apa yang saya lakukan itu benar. Nah sekarang ini kalau kita ditegur, pikirkan dulu yang kita lakukan itu apa. Sebelum kita merasa bahwa kita benar. Tidak semua apa yang kita lakukan itu benar. Dengarkan ketika ditegur. Jangan langsung kayak Saya pernah ditegur gara-gara main basket. Saya marah. Yang tegur ipar saya almarhum, suami kakak saya. Jam segini baru pulang, sampai hitam kayak maling. Saya dibilangin maling kan marah. Memang namanya main basket jam 12 siang sampai jam 3 pulang-pulang memang kayak maling hitam semua. Saya banting pintu, kebuak. Ya, saya merasa bahwa saya benar. Kalau dia menegur saya pulang seperti itu, tentu dari tadi saya ditungguin tuh. Kok nggak pulang-pulang ini anak? Zaman dulu nggak ada HP Pak.
Mau bilang bagaimana mau pulang. Pagi-pagi mereka sudah pergi, saya nggak ngomong, saya juga nggak bisa bilang kalau ada latihan dan segala macam. Tapi intinya saya marah ketika ditegur. Tetapi saya tidak memikirkan kenapa dia marah. Harusnya saya tahu dong, oh dari tadi saya ditunggu makan siang kok nggak pulang-pulang. Harusnya waktu itu karena setelah ujian biasanya pulang sekolah lebih cepat. Saya nggak pulang-pulang. Ternyata saya mau persiapan untuk basket, saya juga nggak ngomong. Saya ditungguin. Nah, untuk mencari anak zaman dulu kan tidak ada handphone. Mau cari kemana? Dan sekolah saya jauh. Saya dimarahin, saya tidak terima. Inilah yang namanya panjang sabar tadi. Artinya dengarkan dulu. Dengarkan dulu, cerna dulu. Kalau itu memang kekeliruan, minta maaf lah. Kalau bukan, jelaskanlah. Tapi terkadang ketika menjelaskan, orang yang menegur juga nggak mau terima. Ya sudah, berdiam diri. Makanya beberapa kali kalau konseling suami istri, para suami bilang, kenapa saya harus minta maaf? Yang salah kan bukan saya. Bukan soal siapa yang salah. Khusus laki-laki di sini ada 3 orang. Ya, yang punya istri berarti Pak Mul dan Pak No. Minta maaf itu bukan karena salah Pak. Tetapi itu kepala rumah tangga. Apapun yang Anda lakukan, minta maaf. Karena itu bentuk Anda menunjukkan sebuah otoritas. Tetapi setelah minta maaf, jelaskan sesuatu. Jadi bukan soal salah atau tidak. Ketika kita menunjukkan kita minta maaf duluan, itu otoritas itu mengimpartasi baik ke istri maupun ke anak-anak. Jadi makanya setiap kali konseling, seperti kapan lalu, yang dipukuli istri dia. Jadi yang KDRT istri. Nah setelah istrinya sakit, saya bilang minta maaf Pak. Loh, sempat dia bilang, kok saya yang minta maaf, saya yang dipukul. Bukan soal siapa. Istri Anda sakit, Anda minta maaf, Anda mengimpartasi sesuatu, kemudian Anda doakan dia. Karena itu turun dari kepala. Kepala itu pria. Makanya meminta maaf bukan soal gengsi. Pria paling susah minta maaf. Kalau pria minta maaf enak Pak. Lurus. Maaf, maaf ya maaf saya gitu. Kalau perempuan minta maaf aja, maaf ya Pak. Panjang dulu Pak, karena ya soalnya yang ini, ya soalnya maaf, panjang. Nah lebih baik bapak-bapak ini yang para pria menunjukkan, ya wes maaf yo, gak banyak. Kalau wanita minta maaf, aduh benang kusut Pak, benang kusut kadang-kadang bingung ini ya apa, mesti dipotong ya susah. Gak mungkin Anda potong-potong artinya Anda membuang istri Anda. Jadi tidak. Nah ini namanya tadi makrotumia, artinya panjang sabar, daya tahan mental yang kuat, tidak cepat marah. Dan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena beberapa anak-anak di sekolah, apalagi yang di sekolah ya, berarti harus mengajarkan juga ke anak-anak, kalau dibully jangan langsung bereaksi marah. Karena sebenarnya yang bully itu yang sakit. Mereka ada sesuatu yang harus diperbaiki, tapi akhirnya mereka membuli. Jadi sebenarnya yang tidak benar itu mereka yang membuli. Ada sesuatu terjadi dengan mereka. Seperti kemarin saya saya kan lagi meneliti sebuah kasus. Jadi ada anak ini dibully, dia gemuk, dibully, dibilang gendut, dibilangi babi. Mamanya marah-marah. Nah anak ini cantik dan gendutnya itu bukan gendut sampai berlebih-lebihan, gendut memang dan masih SMP. Lucunya yang bully, maaf, yang bully itu saya nggak mau bilang dari berdosa, jelek. Kemudian yang bully 2 orang, satunya kakek-kakek yang udah bau tanah. Satunya lagi mungkin anaknya jeleknya minta ampun. Yang dibully anak ini cantik anak ini. Cuma karena dia gemuk gitu loh. Cuma gemuknya nggak berlebihan. Diomongi babi, diomongi gini. Perhatikan mereka yang menghina. Pertama sudah bau tanah tuh mukanya ada karu-karuan. Anaknya juga begitu. Nah, terus yang menghina, maaf, itu rumahnya jelek pol. Yang dihina naik mobil Alphard. Lebih kaya. Nah, berarti kita bisa melihat, berarti sebenarnya yang kaya ini harusnya tidak usah tersinggung. Anda lihat kelasnya mereka. Kenapa mereka? Bukan kita menghakimi. Tetapi dari cara mereka saja memperlakukan orang lain, hidup mereka aja begitu, berarti ada yang tidak beres dengan hidupnya. Makanya firman Allah katakan panjang sabar. Nah, kalau Anda pernah tahu sebenarnya rendang yang benar itu dimasaknya hampir 9 jam. Biar empuk karena apinya kecil. Kalau apinya kecil itu pun tidak boleh berhenti diaduk. Kalau nggak berhenti diaduk itu gosong. Makanya coba bandingkan rendang yang di Jawa sama rendang yang langsung di Padang. Beda sekali. Jadi dagingnya itu empuk karena langsung sama bumbunya dimasak. Nah kalau yang banyak di Jawa ini mereka pesan bumbunya, dagingnya mereka rebus sendiri. Akhirnya rasanya nggak enak.
Saya beberapa kali makan rendang di Surabaya khususnya, aneh. Karena saya pernah tinggal di Padang. Nah, karena memang mereka mengaduk itu lama sekali. Dan yang paling sering saya tonton dulu di Nias itu kan kalau pas musim durian, supaya duriannya nggak busuk dijadikan dodol. Itu lama betul. Dari aduk, dari kuali besar tiba-tiba tinggal segini. Satu kuali itu tinggal segini. Makanya dulu kalau dodol ada sebesar ini, itu harganya 100.000. Karena itu dari 2020 durian. Tapi begini ya, memang ada campur-campur sedikit asin-asinnya karena kan keringat ya. Tapi ya lumayan lah, itu vitamin buat yang mereka yang jadi di ini dan itu lama. Karena apinya harus kecil. Kalau apinya tidak kecil itu gosong dan tidak jadi dodol. Nah, ini kita harus tahu bahwa ketika mendapatkan hasil yang terbaik harus sabar. Tadi firman Allah katakan apa, seperti petani. Petani itu ia sabar nunggu hujan. Ya, sudah hujan, dia kalau panas begini, tentu sabar toh Pak. Bapak aja mau manen misalnya mau manen padi. Kalau Bapak lapar hari ini belum waktunya panen, Bapak panen nggak? Kan tidak toh. Kita menantikan waktu yang tepat. Kenapa harus sabar? Supaya hasilnya tidak terbuang. Benar tidak? Bagaimana kalau kita memanen jagung belum waktunya? Kepake tidak? Tidak. Makanya harus sabar. Makanya dalam banyak hal ketika kita konselingi orang, dia sudah menikah, belum punya anak, harus sabar. Kenapa? Tuhan siapkan waktu yang tepat. Karena banyak orang dikasih anak, gak siap punya anak. Yaitu yang kemarin anaknya dipukuli, anaknya dilempar, anaknya dibuang. Karena dia tidak siap punya anak. Jadi sebenarnya banyak orang itu ngotot mau punya anak. Karena katanya, aku nih sayang anak-anak. Oh sebentar, Tuhan tahu kondisi kita ketika nanti punya anak. Bicara ini bukan hanya orang tua, tetapi suami, mertua, dan segala macam. Jadi Tuhan sudah tentukan waktu yang tepat. Inilah tadi yang dikatakan di dalam Yakobus, bersabar. Yang kedua, ketika yang bersabar tadi namanya kan bertahan. Yang kedua ini bicara tadi, sampai kapan? Tadi bersabarnya, ngomongnya apa? Sampai kedatangan Tuhan. Jadi ini ceritanya sampai garis akhir yang pasti. Itu memakai kata parousia. Nah, parousia dalam bahasa Yunani sampai kedatangan Tuhan. Kenapa menggunakan kata ini? Parousia itu begini. Kalau Pak Jokowi datang ke sini, itu namanya karena khusus kedatangan misalnya raja, kaisar ke satu tempat. Nah, kalau kita mungkin presiden sekarang. Nah, kira-kira kalau Pak Jokowi mau datang, Pak Jokowi nunggu Bapak atau Bapak nunggu Pak Jokowi? Kita yang nunggu toh. Kita kayaknya dibilang datang jam 10, jam 8 udah nungguin. Kenapa? Itu namanya parousia. Kita sudah siap di tempat ketika orang yang paling dinanti-nantikan ini datang. Kenapa? Jangan sampai dia datang duluan. Tapi kita yang sudah bersiap ini, mengapa pakai kata parousia? Artinya kita sangat semangat untuk bertemu dengan pribadi tersebut. Jadi di sini maknanya adalah ketika ada orang kenegaraan datang di tempat, kita sudah siap-siap. Saya ingat waktu pas kapan lalu tuh, tahun pas masih Pak Jokowi ini, datangnya itu turun pesawat jam berapa siang? Mereka itu dari jam 4 pagi. Saya bilang, ngapain ya persiapkan gini gitu? Apa yang dipersiapkan? Cuma kursi. Loh, kita ini sudah kayak ada yang mau diomongin, ada yang mau, pokoknya semua sampai gak bisa tidur. Nah, karena kenapa? Ada keinginan untuk bertemu, menyampaikan semua dalam isi hatinya. Nah, ini parousia, berarti kalau kita disuruh sabar sampai Tuhan Yesus datang, pertanyaannya apakah Anda sudah sabar sampai Tuhan Yesus datang? Karena tadi kan sebagian dari iman, sebagiannya kadang-kadang kesabaran saya hilang. Cuma gini, kalau kesabaran saya hilang itu yang tidak enak adalah mulut saya tidak menyakiti, tapi saya bisa menyindir. Saya bisa menyindir setajam silet. Saya tidak pernah bisa marah, membentak, tapi saya bisa menyindir setajam silet. Kalaupun saya sudah berhenti dengan itu, tapi saya akan membuat sebuah keputusan yang akan membuat orang itu sakit hati. Dan itu saya coba mengurangi. Kenapa? Terkadang menjadi sabar itu menyakitkan. Karena kita berada pada posisi seakan-akan kita salah, seakan-akan kita lemah. Tetapi di sini saya mulai belajar bahwa ternyata juga kalau kita tidak sabar, itu secara psikologi kita terganggu, Pak. Ya kalau marah-marah saja, kalau memilih untuk tidak marah, ya sudah tidak marah.
Saya memilih untuk tidak marah. Karena bagi saya mau hidup menikmati hidup. Menikmati hidup tuh gak usah marah-marah. Kecewa boleh. Makanya terkadang kalau saya ada kecewa beberapa hal, saya telan bulat-bulat. Saya tidak mau cerita ke orang lain. Saya lebih baik telan. Kenapa? Bagi saya udah saya siap untuk tidak marah. Saya siap untuk sabar. Kenapa? Sabar ini bukan karena saya merasa bahwa saya hebat, tidak. Tapi saya mau jiwa saya sehat. Nah, kita harus mengerti makna dari parousia ini adalah sampai kedatangan Tuhan. Berarti Anda duduk saja. Kadang-kadang ketika kita menantikan sesuatu tuh gak sabaran toh. Padahal masih 2 jam. Kenapa masih duduk? Kadang maaf, ada beberapa orang tuh menahan gak ke toilet. Sebentar, ntar lagi datang. Padahal masih 2 jam. Saya pernah di sebuah acara, ya karena saya pembicara, tapi saya mau pergi ke toilet kok sebentar lagi nanti dipanggil. Padahal masih 1 jam lagi. Tapi saya menanti-nantikan waktu di mana saya harus ke sana terus kemudian menyapa banyak orang dan saya tidak mau mengecewakan orang. Nah, demikian juga dengan parousia, ketika kita menantikan sesuatu, kita tidak mau mengecewakan orang yang akan datang itu, pribadi yang akan datang itu. Inilah yang namanya panjang sabar. Contoh yang bisa kita ini adalah, saya tidak tahu, mungkin karena Pak Mul tidak kerja maksudnya pergi ke kantor ya. Saya itu dulu paling senang ketika, karena saya kan tidak bareng dengan orang tua saya, setiap kali Natal, kalau papa mama saya pulang, itu saya udah menanti-nantikan. Jadi di rumah saya itu ada lantai belakang itu ada tangga. Saya selalu menunggu di situ, itu dapur. Karena bapak saya selalu, mama saya akan datang dari situ nanti. Kadang-kadang mereka naik becak gitu. Saya nanti-nantikan di sana. Kalau mereka sudah datang, saya udah lihat becak, saya lari langsung, saya lari ngejar mereka. Ada kerinduan saya untuk bertemu, bukan karena oleh-oleh. Saya tidak pernah menantikan oleh-oleh. Karena saya tahu tempat papa saya hanya ada kelapa. Ngapain saya tungguin kelapa datang? Papa saya dari perkebunan, gak ada oleh-olehnya. Tapi yang saya senang adalah ketika papa mama saya datang adalah setiap kali papa saya datang, dia pasti pergi potong rambut ke tukang potong rambut, yang itu tempat potong rambut pria, dan saya selalu dibawa. Dan biasanya saya disuruh duduk di pojokan, di situ ada kulkas, saya boleh ambil apa saja isinya. Jadi kesukaan saya dulu adalah teh krisantium itu. Dan saya ambil minuman itu. Dan kesenangan saya adalah pokoknya papa saya kemanapun pergi ketika dia datang saya dibawa. Nah, satu-satunya yang tidak pernah saya lupakan adalah ketika papa saya datang. Ini saya menceritakan supaya kita tahu ya, menantikan itu hal yang sangat menyenangkan. Jadi ketika papa saya datang, papa saya itu harus memperbaiki helikopter. Tapi memperbaiki helikopter itu dia, Anda tahu kapalnya tentara yang bisa ada helikopter di atasnya bisa 4 sampai 5. Nah, itu bermuara agak jauh. Nah, mama saya bilang, kamu jangan bawa dia, saya masih kecil kok. Saya belum SD apa berapa saya ingat. Nah, kata bapak saya, anak ini mesti ikut saya loh. Loh, kamu itu mau ke sana naik perahu karetnya tentara. Enggak apa-apa. Papa saya bawa saya. Saya baru pertama sekali naik perahu karet tentara, kan itu kencang sekali. Hanya ada pegangan. Jadi jeblok. Papa saya nggak pegang saya, dia suruh pegang tali. Saya naik di perahu karet sampai ke sana, dan naik di atas kapalnya tentara itu nggak ada tangga. Tangganya itu apa? Tangga tali. Dan saya disuruh naik. Dan bagi saya itu hal yang menyenangkan. Itu yang kata mama saya, jangan bawa dia. Setelah sampai di sana supaya saya tidak terjun bebas ke laut, karena nggak ada pagar kan, itu kapal nggak ada pagar. Saya disuruh tunggu naik di atas helikopternya, papa saya di bawah sedang mengerjakan sesuatu. Itu hal yang sangat saya senangi, saya sangat senang menantikan kapan papa saya pulang. Papa saya hanya datang itu setiap kali Natal. Atau pas ada kerjaan, kadang-kadang bulan, tapi jarang. Jadi kami bisa ketemu itu dalam 1 tahun 2 kali. Kalau liburan saya ke sana, atau kalau Natal mereka datang. Dan saya sangat senang kalau papa saya datang. Karena saya selalu dibawa, dia bekerja dimanapun, saya selalu dibawa. Nah, itu hal yang sangat menyenangkan. Itu namanya parousia, menantikan. Hari ini kita menantikan Tuhan, senang tidak? Ada orang yang tidak senang. Kenapa? Belum kaya katanya. Wah, kalau mau kaya boleh loh tinggal di dunia ini. Yesus datang, kamu tinggal masih kaya kok. Tapi itu masa kesusahan. Nah, jadi banyak orang bilang, Bu, jangan Tuhan datang, kenapa? Aku jomblo. Lah, kemarin ada yang hamba Tuhan bilang, saya sudah 50 tahun carikan jodoh. Saya bilang, saya bukan biro jodoh. Saya bukan biro jodoh. Saya bilang, doakan saja. Bapak kan pendeta. Kalau Bapak pendeta harusnya berdoa, Tuhan pasti kasih. Tapi banyak orang memang merasa bahwa
Jangan dulu Tuhan datang karena dia belum menemukan apa yang dia mau. Jadi ini yang namanya tadi parousia, menantikan dengan penuh kesabaran. Jadi ayat dari Yakobus ini tadi panjang sabar, menantikan dengan senang. Nah, yang ketiga adalah ini. Menanti itu juga harus aktif, bukan duduk tok. Benar tok? Mau memiliki sesuatu, menantikan berkat Tuhan. Menantikan berkat Tuhan, Pak No duduk aja apa kerja, Pak? Kerja toh. Kalau nggak jualan, terus turun dari langit berkatnya. Enggak, harus mengerjakan sesuatu. Demikian juga dengan penginjilan. Kenapa harus penginjilan? Pak, duduk sini aja nanti jemaat datang sendiri. Kan tidak, harus mengerjakan sesuatu. Jadi menantikan itu harus aktif. Penantian yang aktif itu di dalam bahasa Yunani memakai kata ekdeketai atau timion, dan timion itu menantikan hasil yang berharga. Jadi menggunakan kata ekdeketai. Nah, kata dasar dari ek ini namanya keluar, dekomai ini namanya menyambut. Jadi kita harus keluar menyambut. Makanya berkat itu harus disambut. Makanya tiap pagi saya bilang ke suami saya, dia bilang, pergi kemana? Mau menyambut berkat. Nah, biasanya dia bilang mau kerja. Dia bilang, jangan bilang mau kerja. Mau menyambut berkat. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa kalau ditanya sesuatu, mau kemana? Mau menyambut berkat. Kerja. Mau mana? Apa kalau ngambil rumput itu? Mau ngambil rumput apa namanya, Pak? Ngarit. Mau ngarit? Jangan ngarit, Pak. Mau menyambut berkat. Karena ini kalimat yang bernubuat terhadap diri kita sendiri, termasuk mau kuliah. Mau kemana, Grace? Nyambut berkat. Karena dari kuliahmu itu nanti kamu diberkati, kamu mau berkati, disitulah rencana Tuhan jadi dalam hidupmu. Kalau bilang kuliah, tiba-tiba tugas banyak, besok UAS, atau dosen ketemu dosen ini lagi. Di kepala banyak. Demikian juga dengan kerja. Mau ngarit. Duh, ngarit cek susahnya di situ tuh rumputnya wis entek. Sono is. Karena di kepala sudah ada yang ini tadi. Atau misalnya Bu Tarti, Bu mau kemana Bu? Mau ke warung, jualan soto. Mikir, kalau nggak laku hari ini, mikirnya panjang. Tapi kalau dibilang mau kemana? Nyambut berkat. Semua yang positif yang ada dalam pikiran kita. Filipi katakan, apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, semua itu yang kita pikirkan. Makanya kalau ditanya kemana? Mau nyambut berkat. Karena kemanapun kita melangkah ada berkat Tuhan, itu yang harus kita nubuatkan. Ini yang disampaikan oleh firman Allah tadi. Itu keluar, dekomai itu menyambut. Setiap kali melangkah keluar dari rumah, dari manapun, aku siap menyambut berkat-Mu Tuhan. Pasti ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak hanya bicara bentuk uang. Ketika Anda keluar, Anda tidak ditabrak sapi saja, itu berkat Tuhan. Yang kemarin itu, jadi mereka tuh bitsu, mereka suka jalan kaki, nggak naik kendaraan. Jadi mereka jalan, ada anak kecil belajar naik sepeda motor. Mereka baru keluar, ketabrak. 3 orang celaka, saya nggak tahu mati apa enggak. Nah, itu kan kita tidak bisa menebak. Segala sesuatu dalam hidup itu bisa terjadi. Tetapi ketika kita melangkah dengan berkat Tuhan, itu ada berkat keselamatan, penyertaan Tuhan, semua disertai oleh Tuhan. Makanya tadi dikatakan seperti ini, menantikan dengan aktif. Jadi jangan diam saja. Mau diberkati, kerja. Aku sudah berdoa Tuhan berkati, kok nggak Tuhan berkati? Kerja enggak lah. Terus gimana dapat duitnya? Terus ada orang minta diberkati, tapi akhirnya dipecat. Dia bilang, aku minta diberkati sama Tuhan kok dipecat kerja. Tanyain kenapa? Ternyata dia suka telat kerja. Nah iya, kan Anda tidak bertanggung jawab. Jadi di sini kita harus memahami makna dari sabar, makna dari menantikan Tuhan. Ini adalah harus aktif, lakukan sesuatu. Nah gini ya, kalau di musim kemarau, biasanya masalah yang dialami oleh petani itu apa di musim kemarau? Air. Nah, untuk mendapatkan air bagaimana? Ngebor. Sabar tidak melakukannya. Kenapa? Kenapa mau melakukannya? Enggak, kenapa mau mendapatkan air? Supaya tetap sawahnya itu bisa hidup toh Pak. Supaya ada hasil. Jadi tujuan utamanya ngambil air supaya sawah yang sudah ditanami tadi padi tetap ada hasilnya. Ini yang namanya tadi itu harus lakukan sesuatu. Gini, misalnya Pak Mul ini pendeta. Pak Mul menanam padi, nggak ada air.
Kemudian Bapak bilang, di dalam nama Yesus diberkati padi ini akan tetap hidup dan menghasilkan hasil yang baik. Tapi Bapak tidak ngapa-ngapain, cuma berdoa. Tidak Bapak siram, musim kemarau, kira-kira Tuhan dengar gak Pak? Mati. Kenapa? Tuhan kasih kita hikmat. Makanya ada cerita, dia berdoa. Dia sudah tenggelam, kemudian di satu pulau dia bilang, Tuhan tolong Tuhan, selamatkan aku dari pulau ini. Kapal lewat, ayo naik. Enggak, aku lagi nunggu Tuhan. Terus perahu lewat, enggak, aku lagi nunggu Tuhan. Terus lewat lagi speedboat, dia nggak mau naik. Kemudian dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku nantikan Tuhan yang jemput Tuhan. Lah itu kapal lewat, ini lewat. Kamu berharap seperti apa Tuhan menolong? Karena dia berpikir ketika Tuhan tolong, langsung dari awan ada. Gak bisa. Jadi ketika kita sudah dikasih pekerjaan, menantikan berkat Tuhan, lakukan sesuatu. Karena banyak orang juga konyol. Diberkati di dalam nama Yesus, pekerjaannya, toko ini, warung ini diberkati, tapi tidak mau masak. Nah terus yang mau dijual apa? Jadi doa itu akan berlaku ketika kita aktif juga melakukannya. Pekerjaan akan diberkati Tuhan ketika kita aktif juga bekerja. Kenapa pekerjaan tidak diberkati? Kita berdoa tetapi kita telat datang. Kita berdoa tetapi kita biasanya kalau di kantor-kantor ini, ada satu teman saya itu, dia itu HRD. Jadi beberapa yang dipecat itu, jadi kalau makan siang mereka keluar jam berapa, nggak pulang-pulang sampai jam 3. Makan siang itu berapa jam ya? 1 ya, jam 12 sampai jam 1. Nah, jadi mereka itu dari setengah 12 udah alasan merokok di depan pintu, terus kemudian sampai makan siang, nggak pulang-pulang sampai jam 3. Jadi mereka dipecat. Jadi dipecat terus mereka ngomongnya, oh nggak enak kerja di sini. Terus kemudian pindah lagi, oh nggak enak kerja di sini. Saya bilang kalau kebiasaan seperti ini berarti Anda tidak aktif untuk menerima berkat Tuhan. Siapa mau perusahaan kantor yang kerjanya cuma 2 jam. 2 jam kadang HP-an. Kemarin ada yang ini sampai dia foto main game di kantor. Jadi kayak serius ya karena dia menghadap dinding. Dia tidak tahu tiba-tiba dipasang CCTV yang kecil di atas. Kok anak ini kok serius sekali? Kadang pulang itu telat, dipikir kerjanya rajin. Ternyata dia pulang, kadang kantor udah tutup jam 7 sampai jam 5, jam 7 dia nggak pulang-pulang. Kirain dia mengerjakan sesuatu, main game. Mumpung wifi di kantor gratis. Nah kalau dia pulang ke kos kan nggak ada wifi. Mainannya yang pakai wifi itu loh, wifi yang berat itu yang tembak-tembak. Terus akhirnya dia bilang, dipecat. Saya bilang, ya wajar dipecat. Dan lucunya yang dipecat itu orang Kristen. Tiba-tiba dia ngomong ke pendetanya, apa yang punya orang Kristen tapi tidak memberkati orang Kristen. Bukan soal bicara agama orang Kristen atau tidak. Anda aktif tidak untuk menyambut berkat itu. Nah hari ini ketika kita baca tadi Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bersabar itu bukan hanya duduk, lakukan sesuatu. Bersabar itu bukan hanya ngomong, lakukan sesuatu. Dan bersabar itu bicara juga nantikan Tuhan dengan senang, dengan gembira, dengan ucapan syukur. Makanya setiap apa yang kita lakukan menyambut berkat. Ini mulai sekarang kita ubah kata-katanya. Suami saya sudah mulai mengubah. Mau kemana? Nyambut berkat. Jadi mau kemana Pak? Mau ngarit? Jangan Pak, nyambut berkat. Siapa tahu pas ngarit Pak ketemu emas batangan Pak. Ya toh? Menyambut berkat. Menyambut artinya sudah disediakan loh ya berkatnya. Kenapa menyambut? Berarti sudah ada. Kalau dibilang mencari berkat masih belum nemu. Mencari itu masih belum ada. Tapi kalau menyambut berarti sudah ada. Perkatakan itu, nubuatkan itu, berkati diri Anda sendiri. Lakukan seperti apa yang kata Yakobus sambil menantikan Tuhan. Di sini kita bisa melihat berkat Tuhan itu nggak pernah terputus. Kenapa? Mulut kita pun tidak pernah berhenti memperkatakan berkat Tuhan.